Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita rindu kita bersekutu dengan Tuhan, menikmati setiap hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau hampiri hadirat Tuhan malam hari ini. Bapa yang baik, saat malam hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau, menikmati setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, menikmati curahan Roh Kudus-Mu, curahan kuasa-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau buka hati kami malam hari ini untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sikiara lalaba, sikiara lalaba. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu,
siap malam hari ini Tuhan. Terima curahan kuasa-Mu. Kami siap malam hari ini dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang berbicara atas umat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hingga kami boleh berdampak Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih urapan-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Jemaat GBI Purwadadi yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita memasuki hari yang ke-8 dari 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, lawatan Allah bekerja dengan dahsyat di antara kita. Allah Roh Kudus, Allah yang mengasihi saudara dan saya, yang menuntun kehidupan kita kepada kehendak dan rencananya hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita sama-sama akan melihat bagaimana karya Roh Kudus yang luar biasa yang terjadi di hati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Sebelum kita akan menggali kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saudara, mari kita mau buka hati kita minta Roh Kudus melawat tidak hanya pengetahuan kita, tetapi Roh Kudus mengubah hati dan hidup kita. Sampai akhirnya saudara semakin peka, saudara bisa mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang nyata berlimpah dalam hidup kami. Sebentar kami sama-sama akan renungkan kebenaran firman. Kami buka hati, kami minta lawatan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin ada satu lawatan luar biasa. Hari kemarin ada lawatan Tuhan yang luar biasa yang menyatakan bahwa Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa, bahkan Dia adalah jaminan dan meterai. Hari ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus, roh yang memerdekakan. Roh Kudus adalah roh yang memerdekakan. Sama-sama kita mendasari dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pernyataan bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang yang percaya mendatangkan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kemerdekaan adalah terbebas, terlepas dari ikatan. Nah, kemerdekaan ini adalah keadaan yang diinginkan oleh semua orang percaya, di mana terlepas dari segala ikatan dan belenggu yang menghalangi pertumbuhan rohani serta hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hal ini dalam hal apa saja kita harus mengalami yang namanya kemerdekaan. Mari pada malam hari ini kita sama-sama lihat, saudara harus merdeka dalam hal apa saja. Yang pertama, kita harus merdeka dalam hal daya tarik dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 berkata, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 berkata, bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, sebab orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Nah, dikatakan yang dimaksud dengan dunia di sini adalah sistem yang luas, dan hal ini yang dipromosikan oleh iblis. Sistem dunia ini terpisah dari Allah. Bahkan sistem ini bukan hanya bicara tentang kesenangan dunia yang jahat, tapi juga pemberontakan terhadap Allah.
Nah, dunia bukan hanya menawarkan popularitas, kekayaan, kesuksesan. Bahkan yang harus kita waspadai juga adalah dunia ini menawarkan sistem agamawi yang bersifat duniawi dan suam. Jadi bukan hanya yang jelas-jelas menentang, yang jelas-jelas jahat, yang jelas-jelas ada di luar gereja, di luar dunia, di luar kehidupan orang percaya. Tetapi juga termasuk sistem agamawi yang suam-suam kuku, yang tidak ada roh yang menyala-nyala. Akhirnya menjalani satu hubungan dengan Tuhan bukan lagi ada suatu kerinduan, ada suatu keakraban atau keintiman, tetapi lebih terjerat kepada satu kebiasaan. Nah, hal ini harus kita minta Roh untuk memerdekakan kita, agar kita tidak lagi terikat dengan daya tarik dunia ini, dengan sistem yang ada di dunia ini. Karena dikatakan bahwa semua keinginan yang berasal dari si jahat akan dilenyapkan. Untuk itu kita minta dimerdekakan, kita minta hidup di dalam tatanan roh yang dimana kita bisa bebas, dimana kita bisa semangat, dimana kita bisa punya hati yang lapar, hati yang haus dalam mencari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita dimerdekakan dalam hal apa? Dimerdekakan dalam perbudakan dosa. Mari kita sama-sama melihat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Roma pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan sama-sama menyimaknya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, kalau dalam prinsip perbudakan, ketika seorang budak dibebaskan, saudara, ketika dia berkeliaran, maka akan dengan mudah ditangkap oleh seseorang dan dijadikan budak kembali, dipertuan oleh orang tersebut. Jadi ketika ada orang yang kelihatannya maksudnya baik, melepaskan budak, ternyata nanti dia pun akan jadi tuan dari budak ini. Dia akan jadi hamba dari orang tersebut yang membebaskan. Nah, saudara, itu prinsipnya. Ketika saudara sudah dibebaskan oleh Allah, sekarang kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita sekarang menjadi milik Tuhan. Kita sekarang menjadi hambanya Tuhan. Kita sekarang ada di bawah hukum kebenaran. Budak dosa akan membawa kita kepada kebinasaan, tetapi hamba kebenaran, mereka akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan di sini bukan berarti sebebas-bebasnya untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi kemerdekaan yang sejati adalah ada satu kebangkitan di dalam roh. Ada satu kebebasan, damai dan sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, ini yang Roh Kudus kerjakan bagi saudara dan saya. Ketika saudara dibebaskan dari perbudakan dosa, saudara dan saya sekarang menjadi hamba kebenaran dan kita mentaati kebenaran tersebut. Nah, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran akan membawa kita kepada rancangan Allah yang semula, dan itu yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus. Jadi yang pertama, Roh memerdekakan kita dari dunia ini. Yang kedua, memerdekakan kita dari dosa. Dan yang ketiga, Roh Kudus memerdekakan kita dari sakit hati. Mari kita buka bersama-sama Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Di sana dikatakan, sesungguhnya orang bodoh
dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hatinya. Ayat ini berbicara tentang orang bodoh dikatakan dibunuh oleh sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Hal ini berbahaya sekali, bahwa dengan iri hati itu akan menjadi awal dari segala kejahatan, akan membunuh kehidupan kita. Kalau saudara punya rasa iri, hal itu akan mencuri damai sejahtera, akan membunuh karakter kita. Tetapi kuasa dari Roh Kudus yang memerdekakan kita dari sakit hati, dari iri hati. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ada yang merasa tidak damai lihat orang, Roh Kudus mengingatkan saudara bahwa hal itu memperbudak kita, hal itu mengikat kita. Roh Kudus rindu kita dimerdekakan, Roh Kudus rindu kita dibebaskan dari hal-hal itu, dari sakit hati, dari iri hati. Karena sakit hati dan iri hati tidak mendatangkan pertumbuhan secara rohani, tidak akan membuat saudara dan saya menang, tidak akan membuat saudara dan saya bisa bergirang, tidak akan bisa membuat saudara dan saya bisa bersorak. Tetapi roh kemerdekaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu yang akan bikin kita bergirang, itu yang akan bikin kita berkemenangan. Bahkan di atas semuanya itu, hal itu yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang akan membawa saudara dan saya untuk hidup di dalam damai sejahtera Allah. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini hari yang ke-7 dalam menantikan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kemerdekaan. Apa yang menjadi ikatan dalam hatimu? Apakah saudara masih diikat oleh dunia ini, sistem dunia ini yang jahat, yang rusak, yang memberontak terhadap Allah? Atau saudara masih diikat dengan dosa? Atau saudara masih diikat dengan iri hati dan sakit hati? Dan hal itu yang membuat kita menderita. Kalau saudara masih ada ikatan-ikatan seperti itu, mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita minta roh yang hidup menjamah kehidupan kita. Roh yang hidup memerdekakan saudara dan saya. Roh yang hidup mendatangkan damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, Engkau yang tahu hati dan hidup kami. Kami tidak mau lagi hidup dalam ikatan-ikatan. Kami rindu menjadi orang yang merdeka. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku deklarasikan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini akan dimerdekakan dari segala ikatan, sistem dunia, dosa, bahkan iri hati dan sakit hati. Hal itu tidak akan mendatangkan damai, bahkan pertumbuhan bagi iman kami. Tetapi kami rindu ada satu pernyataan roh yang memerdekakan dan membebaskan kami. Untuk itu, penuhilah kehidupan kami, biar kami dituntun oleh Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah bagi setiap jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau sekarang adalah orang-orang yang merdeka. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Aku orang yang merdeka. 2, 3. Aku orang yang merdeka. Karena roh yang hidup yang mengerjakan kemerdekaan itu di dalam hidup saudara. Dia sudah membebaskan saudara dari masa lalu, dari kesalahan-kesalahan kita. Saudara sudah jadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Saudara, kita akan ketemu besok hari yang ke-9. Tetap menyala-nyala, saudara tetap punya rasa lapar dan haus. Saudara tidak terasa 2 hari lagi. Terus bakar roh yang ada dalam dirimu. Biarlah roh yang berkobar-kobar ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.